Ya, selamat datang kembali di Medal TV. Nah, kita sekarang akhirnya sampai juga nih di segmen terakhir. Nah, tapi jangan kecewa dulu karena di segmen ini kita akan membahas yang lebih detail dan lebih menarik. Masih bersama Pak Sekjen kita. Siap. Nah, Bang, tadi Ya. kita ngebahas kategori pertandingan, kelompok umur. Nah, sekarang pasti penonton di rumah pengen tahu nih perbedaan MMA amatir dengan profesional di Indonesia dan di internasional itu seperti apa? Oke. Sebelum saya membedakan antara amatir di Indonesia dengan profesional di luar negeri atau di internasional, sebenarnya sih tadi saya gulik juga antara amatir dan profesional, ya memang begitu. Tapi teman-teman pecinta MMA di manapun berada, saya harus sampaikan perkembangan MMA itu di luar amatir ya. Saya bicara amatir nih karena kita orang amatir ya, bukan pro. MMA amatir di luar sana itu sudah tidak pakai headguard, dan singkat, udah nggak pakai dia, tapi masih pakai kaos. Nah, itu membedakan kita pro dengan amatir ya. Nah, di Indonesia kita tidak bisa tidak pakai headguard karena itu aturan dari KONI. Nah, kecuali nanti KONI memperbolehkan, maka kita akan buka itu ya. Jadi emang ada beberapa regulasi yang beda ya. Betul. Nah, untuk kedepannya sendiri kan dengan adanya beberapa regulasi yang berbeda. Nah, persiapan dari IBCA sendiri untuk menghadapi mempromosikan ya seorang atlet atau fighter dengan regulasi yang beda itu untuk dia mungkin bisa nanti ke UFC ya. Ya. Seperti atlet kita yang fighter kita sebelumnya dari Bang JK Saragi. Itu ada kiat-kiat khusus agar mereka bisa lebih prepare lagi. Baik. Jadi kalau bicara UFC kita harus bicara One Pride karena ya domainnya UFC itu kita serahkan ke Bang Ardi. Ya. Biar beliau yang ke sana. Kita di amatirnya saja kita siapkan, kita serahkan ke beliau. Nah, apa sih yang trik yang kita harus persiapkan? Nah, memang di secara aturannya atau undang-undangnya di Indonesia itu harus pakai headguard, tapi di luar kan tidak lagi. Nah, kami di IBCA MMA mau dari kabupaten, kota, provinsi, itu kami adakan juga latihan tanpa menggunakan itu. Kita buka. Iya. Tapi tetap di dunia itu yang namanya glove-nya tetap dia berbeda, Mas. Jadi kalau glove-nya amatir itu dia lebih tebal ya, lebih nonjol di pukulannya di tangannya dibandingin dengan yang pro. Tetap tangannya bisa kebuka, jadi bisa dia ngunci, tapi tetap ini lebih tebal. Safety kalau kita. Nah, kalau di luar nggak pakai headguard ya kita masih pakai di Indonesia. Jadi memang itu di pelatihan atau di pelatnas atau di pelatda nanti akan kita latih khusus. Jadi kita biarkan mereka bertarung tidak menggunakan itu. Jadi seperti itu. Jadi emang ada trik khusus ya tadi seperti yang Abang jelaskan. Iya. Untuk dia di event khusus dia menggunakan headguard. Tapi tidak lupa Mas, kalau di amatir itu menjadi concern kami juga, fokus kami juga atau keseriusan kami juga memperhatikan yang namanya asupan gizi. Jadi begini Mas, mau sehebat apapun triknya, teknik fightingnya, tapi kalau tidak didukung yang namanya asupan gizi, ini kan MMA ini kan ada sampai 5 ronde kalau di partai finalnya di pro ya. Ya kita 3 ya, di amatir ada 3. Nggak usah kita bicara 3 ronde Mas, bicara satu ronde pun ya. Itu sudah napas selasa di sini Mas. Kalau tidak didukung yang namanya asupan itu gizi. Jadi ini juga jadi keseriusan kami untuk mempersiapkan bagaimana nanti petarung-petarung kita ini bisa main di kancah internasionalnya seperti yang Mas bilang tadi. Saya setuju sekali dengan tadi masalah asupan gizi ya tadi Abang kasih tahu, karena kita lihat kondisi atlet kita saat ini mungkin di One Pride ya. Yeah. Mungkin banyak mereka yang punya dasar bela diri dan ilmu yang mumpuni ya. Tapi kita lihat baru di ronde 1, baru berapa detik udah kos-kosan. Jadi mungkin itu asupan gizi sangat penting. Jadi faktor stamina sangat mendukung. Mungkin nggak nih Bang, misalnya si fighter sudah masuk ke
ke profesional. Profesional. Oke. Mereka mau balik lagi nih ke amatir, mungkin ada alasan apa gitu, apa mungkin? Oke, jadi ya terima kasih Mas. Ini banyak sekali sebenarnya yang bertanya demikian itu ke kami, terkhusus ke saya sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman yang di daerah ataupun yang ada di ibu kota, bila memang sudah ikut atau sudah berkiprah di profesional, MMA profesional, sudah tidak bisa main di amatir. Tapi atlet yang dari amatir yang sudah kami siapkan, itu akan boleh main di profesional. Itu berbeda. Jadi pintu untuk profesional kami tutup, tapi pintu dari amatir ke profesional itu dibuka. Oke. Nah, kita pengen tahu juga ini goals dari IBCA sendiri. Tadi kita sudah membahas goals jangka pendek ya, Bang. Ya. Nah, untuk perkiraan 5 tahun ke depan, Oke. apakah ada rencana khusus dari IBCA sendiri, baik di nasional ataupun internasional? Baik. Jadi kami dari pengurus pusat IBCA MMA di bawah arahan atau asuhan dari Pak Made, Paskal Muda Made Susilat Jana, kami sudah memang membuat beberapa program jangka pendek, menengah, jangka panjang. Tadi kan jangka pendek semua itu kan, jangka panjang, menengahnya ada ke eksibisi PON. Nah nanti kami juga akan mengadakan ASEAN Championship. ASEAN Championship khusus untuk negara ASEAN. Terus Asia Championship. Sambil kita menunggu MMA ini dipertandingkan di SEA Games, ya. Jadi kan belum dipertandingkan nih MMA ini. Nah, menunggu itu kita harus aktif melakukan pembinaan juga dengan negara-negara tetangga kita. Supaya apa? Supaya ya rule itu benar-benar terpakai sesuai dengan badan dunia kita tadi. Jadi yang kita pakai sama yang mereka pakai harus sama. Jadi syarat pertandingannya harus satu badan dunia. Karena badan dunia MMA amatir ini di dunia banyak sekali. Nah, jadi kalau WMMF mau mengadakan ASEAN Championship seperti itu, ya nanti khusus membernya mereka saja yang akan ikut bertanding. Nah, ini rencana kita mungkin di tahun-tahun berikutnya akan mengadakan ini. Ya di Bali atau mungkin di Jakarta atau mungkin Surabaya atau di Sumatera. Kita lihat nanti tempat yang paling bagus. Karena kita coba kalau kita bikin kejuaraan internasional seperti ini harus bisa juga sekalian sport and tourism. Setuju. Jadi orang datang, ya promosi pariwisata kita luar biasa. Jadi negara-negara tetangga kita atau atlet-atlet mereka datang ke Indonesia itu sekalian bertanding, prestasi, tapi juga pariwisata. Nah, jadi 5 tahun ke depan kita berharap IBCA MMA itu sudah memiliki yang namanya pusat pelatihan. Nah, ini sedang kita serius banget ini untuk mengumpulkan pundi-pundi kita untuk membangun ini, karena mohon maaf kalau untuk berbicara pusat pelatihan itu kan dilimpahkan ke caburnya. Dan itu sudah jadi program serius kita juga, salah satu jangka panjang kita. Kalau itu sudah ada nanti, ya tentu akan kita lengkapi seluruh fasilitas yang memadai, SDM yang mumpuni untuk jadi pelatih. Nah, ini akan kita sortir nanti seluruh provinsi. Kita kumpulkan atlet-atlet kita terbaik di sana, kita didik, kita latih. Nanti begitu mereka kita terbangkan untuk bertanding mewakili Indonesia, hasilnya Pak. Di mana kita bisa membuat ekosistemnya semakin lengkap Dengan adanya latihan, event-event internasional. Jadi harapan ke depannya dari BCA MMA sendiri ini bisa masuk ke SEA Games, ASEAN Games, bahkan Olimpiade. Mudah-mudahan ya Bang. Insya Allah. ya. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, saya akan mempersilahkan Pak Sekjen kita untuk promosi nih Siap. di event Kemenpora buat para petarung-petarung yang bingung nih Bang. Gimana sih caranya Ikutin event Kejurnas ini. Oh ya, bisa share informasinya lengkap detail di sini. baik. Teman-teman pecinta MMA amatir, terkhusus buat para atlet yang sudah berlatih dan ingin membuktikan diri. Nah, ini saatnya kita akan mengadakan kejuaraan. Mulai yang di kejuaraan yang di zona 4, zona 5 itu ada kita bikin di Sulawesi Tengah, Palu.
Kemudian yang di November nanti kejuaraan nasional keseluruhan. Kemudian ada lagi di akhir tahun Desember itu ada kita bikin kejuaraan di Riau, di Dumai. Syaratnya teman-teman sesuai dengan domisilinya sekarang. Kalau teman-teman contoh berdomisili di Kalimantan Timur, teman-teman carikan pengurus provinsinya atau pengurus kota atau kabupaten adik-adik atau atlet-atlet ini berada sekarang. Cari, daftarkan di sana. Kalau nanti tidak juga temu, lihat kita punya medsos, media sosial. Ada Facebook, Instagram, cari aja IBCA MMA, itu semua sudah ada. Jadi kalau teman-teman ini atau atlet-atlet atau pelatih ya pada intinya, pelatih ini yang penasaran banget ini bawa atletnya nih. Nah silakan nanti bisa kunjungi kita punya media sosial, tinggalkan pesan di situ, kami akan membalas dan kami akan kasih kontak personnya. Jadi buat para calon fighter nanti bisa langsung searching di sosial media IBCA MMA. ya MMA. Ya. Itu ada di mana aja Bang? Instagram ada. Instagram ada, di Facebook ada, semua ada. Menarik juga nih Bang, tapi waktu juga yang kita terbatas. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sekjen, semoga kedepannya IBCA terus maju dan terus bisa maju ke level internasional. Sebelum kita akhiri, kita ada slogannya IBCA. Oh iya. Biar bareng-bareng nih Bang. Mungkin buat yang di studio juga bisa ngikutin ya. Ya. Berani, menang, terhormat. Ya. Pandu oleh Pak Sekjen ya. Ya, begitu saya sebut nanti IBCA MMA, jawabannya berani, menang, terhormat. Siap. Oke ya. Slogan IBCA MMA, berani, menang, terhormat. Demikian, Mas. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Nah, untuk pemirsa semua, telah selesai kita ngebahas mengenai IBCA, profilnya seperti apa. Nah, mungkin kalau yang tertarik mengikuti atau pengen tahu nanti bisa searching di sosial medianya ya. Nah, sampai berjumpa kembali di program-program selanjutnya, masih tetap di Medal TV bersama saya, Domeru Faramsyah. Sampai jumpa. Thank you.